Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Rosaliana, NPM 17078. Ini adalah video KKY Neurologi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Siang, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Riza yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Usianya berapa, Pak? Usia 25 tahun, Dok. Alamatnya di mana, Pak? Alamat di Panorama, Dok. Bapak pekerjaannya saat ini apa, Pak? Saya wirausaha, Dok. Wirausaha. Apa keluhannya, Pak? Kaki saya lemah, seperti susah digerakkan, Dok. Oh, lemah, susah digerakkan ya, Pak ya? Itu sebelah mana, Pak? Kaki sebelah mana? Kaki sebelah kanan, Dok. Sebelah kanan. Sudah sejak kapan, Pak? Sejak 3 jam yang lalu, Dok. Oh, 3 jam yang lalu ini ya, Pak ya? Timbulnya bagaimana, Pak? Mendadak atau terus-menerus? Mendadak, Dok. Karakternya seperti apa, Pak? Apakah terasa nyeri tumpul, nyeri tajam, atau seperti diikat tali yang kuat? Ya, seperti diikat tali yang kuat, Dok. Seperti diikat tali ya, Pak ya? Apa ada faktor penyakit yang lainnya, Pak? Seperti migrain atau sakit kepala? Oh, nggak ada, Dok. Nggak ada. Stroke juga belum pernah ya, Pak ya? Kalau kakinya sakit, sulit digerakkan, dan lemah, biasanya terjadi berapa lama, Pak? Sekitar 5 menitan, Dok. 5 menit. Bentar ya, Pak ya. Apa yang menyebabkan keluhannya bertambah, Pak? Kalau saya melakukan aktivitas olahraga gitu, Oh, Dok. itu bertambah ya, Pak ya. Yang menyebabkan berkurang apa, Pak? Dengan misalnya saya istirahat, berbaring, itu dia Itu berkurang. Kalau dari 1 sampai 10, sakit yang Bapak rasakan angka berapa, Pak? Di angka 5, Dok. Di angka 5. Sebelumnya apa Bapak pernah merasakan hal yang sama seperti sekarang, Pak? Belum, Dok. Belum pernah. Apakah Bapak pernah melakukan operasi, Pak, atau pembedahan? Belum, Dok. Belum juga. Apakah Bapak pernah punya riwayat penyakit sebelumnya, Pak? Nggak ada, Dok. Apakah keluarga Bapak ada yang sakit sama seperti yang Bapak rasakan? Nggak juga, Dok. Oh, nggak ada. Apa Bapak sekarang sedang minum obat jangka panjang, Pak? Seperti obat TB? Nggak, Dok. Enggak. Apakah Bapak biasanya kalau sakit itu langsung minum obat atau sembuh sendiri, Pak? Saya biasanya sembuh sendiri, saya Oh, biasa. jadi dibiarkan aja ya, Pak ya? Keseharian Bapak di rumah seperti apa, Pak? Saya jarang di rumah, biasanya saya di toko. Oh, di toko. Pekerjaan sekarang bagaimana, Pak? Pekerjaan sekarang ya sering saya suka emosi gitu atau gimana gitu. Oh, jadi kalau melakukan kalau di tokonya, Bapak kan wirausaha kan, Pak? Jadi kalau di wirausaha atau di toko Bapak sering memicu emosi ya, Pak ya? Ya, Oh, sering memicu emosi. Sering depresi, Pak? enggak, Dok. Oh, enggak. Apa Bapak merokok, Pak? Ya, merokok, Dok. Apa Bapak peminum alkohol? Dulu sempatnya, sekarang udah enggak. Oh, dulu minum alkohol ya, Pak ya? Sekarang enggak ya? Pola makannya seperti apa, Pak? Pola makan teratur, Dok. Oh, teratur. Enggak telat ya, Pak ya? Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak. Mungkin pemeriksaan ini merasa kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Oke, sedia, Dok. Bersedia. Bapak silakan ke ke kasurnya, Pak. Saya permisi cuci tangan ya, Pak. Permisi, Pak. Yang pertama, penilaian tingkat kesadaran menggunakan DCS. Itu terdiri dari respon mata, verbal, dan motorik. Respon mata terdiri dari 4 poin, verbal 5 poin, dan motorik 6 poin. Yang pertama, respon mata, membuka secara spontan. Poinnya 4. Kemudian, membuka mata secara perintah dari pemeriksa. Pak, buka matanya, Pak. Poinnya 3. Kemudian, membuka mata terhadap rangsangan nyeri. Poinnya 2. Yang terakhir, tidak ada rangsangan, tidak ada reaksi meskipun dapat rangsangan nyeri. Itu poinnya 1. Yang kedua, respon verbal atau bicara. Pak, sekarang lagi di mana, Pak? Lagi di rumah sakit. Sekarang hari apa, Pak? Hari Rabu. Itu poinnya 5, dapat menjawab apapun yang ditanyakan oleh pemeriksa. Bicara kacau, namun ada
disorientasi waktu dan tempat. Pak, di mana sekarang Pak? Di rumah sakit. Sekarang hari apa Pak? Hari Selasa. Rabu. Itu poinnya 4. Kemudian, bicara tidak tepat dengan menggunakan kata-kata. Pak, sekarang di mana Pak? Ya. Pak, Bapak tahu kesini karena apa? Ya. Pak, Bapak di sini bersama siapa Pak? Tidak. Itu poinnya 3. Kemudian, merengang. Apapun yang ditanya tidak bisa menjawab tapi mengeluarkan suara merengang. Pak, di mana sekarang Pak? Pak, Bapak bersama siapa Pak? Pak, sekarang hari apa Pak? Itu poinnya 2. Yang terakhir, tidak ada jawaban. Pak, Pak, lagi di mana Pak? Selanjutnya, respon motorik. Poin 6, menuruti perintah. Angkat tangannya Pak. Turunkan tangannya Pak. Selanjutnya poin 5, menekan supraorbita dengan ibu jari pasien dapat melokalisir nyeri. Itu poinnya 5. Poin 4, menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati skapula. Itu poinnya 4. Poin 3, terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Itu poinnya 3. Selanjutnya poin 2, terjadi hiperekstensi pada ekstremitas atas dan bawah. Dan terakhir, tidak ada reaksi atau respon motorik sama sekali. Selanjutnya, pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Pemeriksaan pertama, kaku kuduk. Pasien diminta berbaring tanpa menggunakan bantal. Dan sebelumnya, mintalah pemeriksa untuk menolehkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri. Kemudian, pemeriksa juga mengangkat bahu pasien untuk mengetahui tidak adanya kekakuan otot leher. Kemudian, pemeriksa meletakkan tangan kiri di belakang kepala pasien dan tangan kanan menahan di dada pasien. Lalu, pemeriksa memfleksikan kepala ke arah dada. Lalu menilai apakah ada tahanan pada leher. Kemudian pemeriksaan Brudzinski neck sign. Pemeriksa meletakkan tangan kiri di belakang kepala pasien, tangan kanan di depan dada pasien. Lalu memfleksikan ke arah dada. Lalu nilai apakah terdapat fleksi sendi panggul dan lutut pada tungkai. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya fleksi dari sendi panggul dan sendi lutut. Kemudian Brudzinski contralateral reflex sign. Pemeriksa memfleksikan sendi panggul dan lutut pada salah satu tungkai. Jika positif, maka terdapat fleksi pada sendi panggul dan sendi tungkai kontralateral. Kemudian pemeriksaan Kernig. Pemeriksa memfleksikan pada salah satu sendi panggul hingga posisi paha vertikal. Posisi paha ventrikal. Kemudian angkat perlahan sendi lutut. Ekstensikan sendi lutut sampai terbentuk lebih dari 360 derajat. Itu normal.
Selanjutnya pemeriksaan motorik. Yang pertama, inspeksi. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya deformitas atau kelainan bentuk tulang. Mintalah pasien untuk mengangkat tangannya. Angkat tangannya, Pak. Turunkan tangannya, Pak. Tangan simetris sama kiri dan kanan, tidak atrofi dan tidak hipertrofi. Kaki juga simetris sama kiri dan kanan, tidak ditemukan adanya atrofi dan hipertrofi. Kemudian tidak ditemukan adanya gerakan abnormal seperti tremor, koyak, dan lain sebagainya. Kemudian palpasi, menilai tonus otot dengan mengetahui ada atau tidaknya nyeri tekan. Pada pemeriksaan ini tonus otot normal. Ada terasa nyeri, Pak? Tidak ditemukan adanya rasa nyeri. Selanjutnya, bagian ekstremitas digerakkan pada persendian oleh pemeriksa. Yang pertama, pergelangan tangan, fleksi, ekstensi, dan rotasi. Mula-mula pelan, lama-lama cepat. Lakukan pada sisi sebelahnya. Fleksi, ekstensi, rotasi. Awalnya lambat, lama-lama cepat. Kemudian pada sendi siku, fleksi, ekstensi, pada sebelahnya. Kemudian pada sendi bahu, pada sisi sebelahnya. Baik, kemudian menilai apakah ada tahanan atau rigiditas. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya tahanan. Kemudian plantar fleksi, dorsofleksi, rotasi. Lakukan pelan-pelan, lama-lama cepat. Pada kaki sebelahnya. Pada sendi lutut, awalnya pelan, lama-lama cepat. Pada kaki sebelahnya. Pada sendi panggul, sisi sebelahnya. Gerakan aktif yaitu untuk menilai kekuatan otot pasien. Yang pertama, sendi bahu. Minta pasien adduksi lengan atas sejajar bahu. Kemudian pemeriksa memberikan tahanan. Seperti ini, Pak, tangannya, Pak. Nanti akan saya dorong ke bawah. Bapak tahan sekuat tenaga ya, Pak, ya. Kemudian saya akan mendorong. Bapak tahan juga ya, Pak, ya. Mendorong ke atas. Selanjutnya, pemeriksaan pada sendi siku. Nanti akan saya tarik, Bapak tahan sekuat tenaga ya, Pak. Akan saya dorong, Pak, tahan. Tangan satu lagi, Pak. Akan saya dorong, tahan juga ya, Pak. Selanjutnya, sendi pergelangan tangan. Pak, tahan ya, Pak, ya. Kepal, Pak. Akan saya dorong, Pak, tahan ya. Akan saya tarik. Tangan sebelahnya, Pak. Ini. Selanjutnya, jari-jari. Nanti tahan ya, Pak, ya. Di sebelahnya, Pak. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan ini, kepala tegak lurus, normal, tidak merek ke kanan dan merek ke kiri, lurus,
tidak ditemukan adanya tahanan atau bekas operasi yang mengerek ke kanan atau mengerek ke kiri. Kemudian, gerakan aktif, mintalah pasien untuk melakukan gerakan menekuk ke depan, ke belakang, kanan, kiri, dan rotasi. Pak, coba lakukan gerakan menunduk, Pak. Sambil menyentuh, Pak. Ke belakang, Pak. Hadap kanan, Pak. Hadap kiri. Rotasi, Pak, atau memutar. Sebaliknya, Pak. Selanjutnya, pemeriksaan anggota gerak atas. Yang pertama, Pak, Bapak coba ikutin saya ya, Pak ya. Bapak ikuti gerakan saya ya, Pak ya. Abduksi, aduksi, pronasi, supinasi, fleksi, ekstensi, kemudian pada kaki, abduksi, aduksi, inversi, eksversi, plantar fleksi, dorsofleksi. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Pak, coba lakukan gerakan seperti yang saya lakukan ya Pak ya. Seperti ini Pak. Selanjutnya, coba kelingking menyentuh ibu jari Pak. Pemeriksaan badan yang pertama, erector spina. Pasien dalam posisi berdiri, suruhlah pasien mengambil suatu barang dan diletakkan di lantai. Pada penderita kelemahan musculus erector spina, pasien akan sukar berdiri dan pasien akan melakukan dengan bantuan tangannya. Pemeriksaan nervus cranialis yang terdiri dari 1 sampai 12. Yang pertama, nervus 1 yaitu ophthalmicus, pemeriksaan penciuman atau penghiduan. Pertama, inspeksi lubang hidung. Dongak sedikit, Pak. Pemeriksaan ini hidup lubang hidung simetris, sama kiri dan kanan. Terdapat 2 lubang. Tidak ditemukan adanya kelainan bentuk, tidak ditemukan adanya kelainan septum, dan tidak ditemukan adanya sumbatan seperti polip ataupun ingus. Kemudian pemeriksaan menggunakan zat. Pak, tutup lubang hidungnya salah satu ya Pak ya. Bapak tutup mata ya Pak. Zat-zat yang digunakan yang berbau sehari-hari dan tidak mengiritasi. Bau apa Pak? Bau kopi. Lubang satu lagi Pak. Bau apa Pak? Bau kopi. Selanjutnya, bau apa Pak? Bau tembakau. Satu lagi Pak. Bau apa? Bau tembakau. Ini Pak. Bau bawang. Satu lagi Pak. Bau bawang merah. Tutup lagi ya Pak ya matanya ya. Tutup satu lubang Pak. Bau teh. Satu lagi Pak. Bau teh. Pada pemeriksaan ini pasien dapat membedakan zat-zat yang dicium atau yang dihirup. Selanjutnya pemeriksaan nervus 2 atau ophthalmicus, yaitu terdiri dari pemeriksaan visus, isi hara, tes baca dekat, dan kemudian konfrontasi. Pertama, pemeriksaan visus atau ketajaman mata. Mari Pak, silakan Pak. Selanjutnya, pemeriksaan visus atau ketajaman mata menggunakan Snellen chart. Pada pemeriksaan ini, minta pasien berjarak 3 atau 6 meter. Yang pertama, Pak, pemeriksaan untuk mata kanan, mata kirinya ditutup ya Pak ya. Nanti yang saya tunjuk Bapak sebutkan huruf apa ya Pak. Ini huruf apa Pak? Huruf E. Ini, Huruf Z. ini, Huruf F. ini, Huruf P. ini, Huruf C. ini, Huruf E. ini, Huruf E. ini, Huruf Z. ini, Huruf yang mana Dok? ini. Oh, huruf L. Coba ganti mata satu lagi Pak. Ini Pak, Huruf E. ini,
Ini, huruf F, ini, huruf Z, ini, huruf T, ini, itu huruf E, ini, huruf D, ini, huruf F, ini, huruf O, ini, huruf P, ini. huruf F. Pada pemeriksaan ini pasien visusnya normal 6/6. Selanjutnya pemeriksaan buta warna menggunakan isyihara tes. Selanjutnya pemeriksaan buta warna menggunakan isyihara tes. Pak, sebelumnya Pak Bapak pernah tes buta warna, Pak? Belum. Belum pernah. Coba lihat ini, Pak. Angka 12, Angka. Kalau ini, Pak. 57, Kalau ini, Pak. 42. Pada pemeriksaan ini Bapak tidak buta warna ya, Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan tes baca dekat. Pak, Bapak bisa baca, Pak? Bisa. Coba baca ini, Pak. Tetap pakai kacamata atau gimana, Dok? Iya, coba pakai kacamata. Baca ini, Pak ya. Anggota yang sering melakukan penundaan pembayaran angsuran pinjaman harus menjadi perhatian oleh. Coba buka kacamatanya, Pak. Coba ini, Pak. Satu baris, Pak. Pemberian pinjaman kepada anggota agar senantiasa berpedoman kepada. Berarti di sini Bapak juga bisa membaca jarak dekat ya, Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan konfrontasi atau pemeriksaan tes lapang pandang. Di sini kita berjarak 50 cm atau 1 meter. Kemudian Bapak fokus menghadap saya satu titik ya, Pak ya. Jangan melihat ke kanan kiri ya, Pak ya. Nanti saat pemeriksaan mata kanan, mata kirinya ditutup. Kemudian saya akan menggerakkan jari saya dari luar ke dalam. Nanti jika Bapak melihat jelas jari saya, Bapak angkat tangannya ya, Pak ya. Kita mulai dengan mata kanan ya, Pak. Kita mulai ya, Pak ya. Mata sebelahnya, Pak. Baik, sudah, Pak. Selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan refleks pupil. Di sini menggunakan cahaya. Bapak lihat saya, Pak. Refleks pupil normal. Jika terdapat rangsangan cahaya, pupil mengecil. Selanjutnya pemeriksaan akomodasi. Pak, ikuti jari saya ya, Pak ya. Kemudian pemeriksaan gerakan bola mata. Saya akan menggerakkan jari saya. Bapak ikuti ya, Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, yaitu oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Pemeriksaan ini terdiri dari sensorik dan motorik. Yang pertama, pemeriksaan tes raba. Perabaan ini bisa menggunakan kapas dan juga bisa menggunakan bulu-bulu sikat seperti ini. Pak, rasanya seperti ini ya, Pak ya. Silakan pejam matanya, Pak. Terasa, Pak? Terasa. 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 Terasa.
terasa, terasa. Selanjutnya pemeriksaan tes nyeri. Di sini kita menggunakan jarum ataupun tusuk gigi juga boleh. Pak, lihat Pak, ini jarumnya Pak. Seperti ini ya Pak ya. Terasa Pak? Terasa, Silakan pejam matanya Pak. terasa, 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 terasa. Terasa Pak? Tidak, terasa. Selanjutnya pemeriksaan suhu. Pak, buka matanya Pak. Di sini kita menggunakan suhu panas yang derajatnya 40 sampai 50 derajat Celcius. Ini ya Pak ya. Kemudian suhu dingin 10 sampai 20 derajat. Pak, rasanya yang dingin seperti ini ya Pak ya. Ya, Ini yang panas seperti ini Pak. Tutup matanya Pak. panas, panas, dingin, 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 panas. Pada pemeriksaan ini Bapak bisa membedakan suhu panas dan suhu dingin. Selanjutnya pemeriksaan kaki atau ekstremitas bawah. Sama seperti tadi Pak, di sini ada pemeriksaan rasa raba, nyeri, dan suhu. Bapak tutup matanya Pak. Yang pertama kita tes raba. Ya, terasa, 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 terasa. Selanjutnya pemeriksaan nyeri menggunakan jarum. Pak, lihat Pak, ini jarumnya ya Pak ya. Seperti ini rasanya. Ya, Terasa Pak? Tutup matanya Pak. terasa, 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 terasa. Terasa Pak? Ya, Selanjutnya pemeriksaan suhu. Pak, buka matanya. Ini suhunya ya Pak ya, sama seperti tadi. Yang panas suhunya 40 sampai 50 derajat, yang dingin 10 sampai 20 derajat. Rasanya seperti ini Pak yang dingin. ya, Ini yang panas ya Pak. ya. Tutup matanya Pak. Kita mulai ya Pak. Panas, panas, panas. Dingin, 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 panas. Baik. Pada pemeriksaan ini Bapak juga bisa dapat membedakan suhu panas dan suhu dingin. Selanjutnya pemeriksaan refleks kornea, di mana di sini kita akan melakukan gesekan halus menggunakan kapas tipis pada kornea pasien. Pada pemeriksaan ini refleks kornea pasien normal. Selanjutnya pemeriksaan motorik, mintalah pasien untuk merapatkan giginya. Rapatkan giginya Pak. Nah, tutup Pak. Kemudian coba gerakkan rahamnya Pak. Nah, sudah Pak. Selanjutnya pemeriksaan jaw refleks. Pak, buka sedikit mulutnya Pak. Sejarak 2 cm. Ada. Letakkan jari tengah melintang di dagu pasien. Kemudian lakukan ketukan menggunakan palu refleks. Selanjutnya pemeriksaan nervus 7, yaitu facialis. Yang pertama sensori, pengecapan. Di sini ada rasa manis, asam sitrat, kina rasa pahit, dan garam. Letakkan manis pada ujung lidah pasien. Kemudian pahit di pangkal lidah pasien. Asam sitrat dan garam kanan kiri pasien. Pak, tutup mata Pak. Ini rasa apa Pak? Manis,
Selanjutnya, buka lidahnya Pak. Buka mulutnya Pak, lidahnya Pak. Ini Pak, Pahit. pahit. Selanjutnya, Asam. Asin. selanjutnya pemeriksaan motorik. Pak, buka matanya Pak. Coba angkat alisnya Pak. Oh bisa ya Pak ya. Coba pejamkan mata Pak. Buka matanya Pak. Coba tunjuk giginya Pak. Oh bisa ya Pak ya. Coba menggembungkan pipi Pak. Oh bisa. Coba menggoyangkan pipi Pak. Coba munyungkan bibirnya Pak. Coba bersiul Pak. Bisa ya Pak ya. Selanjutnya pemeriksaan cebostek. Lakukan ketukan kecil. Lakukan ketukan kecil pada depan telinga pasien. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya refleks mengangkat pada pipi pasien. Selanjutnya pemeriksaan nervus 8 atau auditorius, terdiri dari pemeriksaan tes Rin, Weber, dan Swaba. Di sini juga terdiri pemeriksaan keseimbangan seperti tes Romberg, stepping test, dan fast pointing. Pertama tes Rin, tes Rine. Pak, di sini saya akan menggunakan garpu tala. Nanti saya akan cubit garpu tala ini dan meletakkannya di tulang telinga Bapak yang belakang. Nanti jika Bapak terasa, Bapak angkat tangan. Jika sudah tidak terasa lagi, turunkan tangan. Nanti saya akan pindahkan ke depan telinga Bapak seperti ini. Nanti jika Bapak terdengar, angkat tangan. Dan jika tidak terdengar lagi, turunkan tangannya ya Pak ya. Kita mulai Pak. Selanjutnya, pada telinga sebelahnya. Kemudian tes Weber. Di sini saya akan mengetuk garpu tala saya dan saya letakkan ke dahi Bapak. Nanti jika Bapak mendengarkan salah satu telinga Bapak, angkat tangannya ya Pak ya. Kalau Bapak mendengarkan kedua telinga Bapak, kanan dan kiri, angkat kedua tangan Bapak, kanan dan kiri. Mengerti Pak? Mengerti Dok. Kita mulai ya Pak ya. Berarti normal ya Pak ya, Bapak mendengar di kedua telinga Bapak. Selanjutnya pemeriksaan swaba, membandingkan telinga pasien dengan telinga pemeriksa yang dianggap pemeriksa adalah normal. Sama seperti tes Rine tadi Pak, saya akan ketukan ini dan meletakkan di tulang telinga Bapak di belakang. Nanti jika Bapak terdengar, Bapak angkat tangan Bapak, nanti saya akan pindahkan ke telinga saya. Mengerti Pak? Baik, selanjutnya pemeriksaan tes keseimbangan. Di sini terdiri dari tes Romberg. Pasien diminta untuk berdiri dengan satu kaki, lalu melipat tangannya dan memejamkan matanya. Mari Pak, silakan Pak. Tes keseimbangan. Selanjutnya pemeriksaan tes Romberg. Minta pasien berdiri dengan mengangkat salah satu kaki. Angkat Pak kakinya satu. Kemudian minta pasien untuk menutup matanya dan melipat lengannya di dada. Pertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, sekian, 30 detik. Pemeriksaan ini normal. Selanjutnya, kembali posisi awal Pak. Selanjutnya pemeriksaan stepping test. Di sini pasien diminta untuk jalan di tempat sebanyak 50 langkah. Lalu perhatikan apakah pasien melebihi perpindahan tempatnya 30 derajat. Lakukan gerakan jalan di tempat Pak, 50 langkah dengan mata tertutup. 2, 3, 50. Stop Pak. Pada pemeriksaan ini
normal. Perpindahan pasien tidak melebihi dari 30 derajat. Selanjutnya pemeriksaan pass pointing atau tes salah tunjuk. Pak, coba lakukan gerakan seperti ini. Lalu menunjuk jari Bapak. Coba latihan dulu Pak, bisa Pak? Ya. Coba lakukan dengan gerakan menutup mata Pak. Tunjuk jarinya Pak. Pada pemeriksaan ini, Bapak bisa menunjuk jari Bapak. Selanjutnya pemeriksaan level 9 dan 10, yaitu glossopharyngeus dan vagus. Mintalah pasien untuk menyebutkan A, lalu nilai apakah suaranya serak atau tidak keluar suara sama sekali. Coba Pak. Pada pemeriksaan ini, suara pasien jelas, tidak serak dan tidak keluar suara sama sekali. Selanjutnya mintalah pasien untuk memakan makanan padat, lunak, dan menelan air. Coba Pak. Makan makanan padat Pak. Sampai ditelan ya Pak. Ternyata pasien bisa menelan makanan padat. Selanjutnya makanan lunak, seperti bubur. Coba Pak. Telan ya Pak. Pada pemeriksaan ini pasien juga bisa menelan makanan lunak. Kemudian minta pasien untuk menelan air. Pada pemeriksaan ini pasien dapat menelan dan tidak tersedak. Selanjutnya buka mulutnya Pak. Nilai paratumole normal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda inflamasi dan kelainan bentuk. Selanjutnya menilai refleks, kemudian menilai refleks faring menggunakan tang spatel. Coba buka mulutnya Pak. Julurkan lidahnya Pak. Pada pemeriksaan ini normal, Bapak ini ada refleks seperti terasa muntah kayak itu. Selanjutnya pemeriksaan nervus 11, yaitu aksesorius. Pertama, nilai, minta pasien untuk menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan tahanan pemeriksa. Apakah Bapak bisa melawan tahanan saya? Sebelah kanan Pak. Coba noleh Pak. Sebelahnya Pak. Ternyata bisa. Selanjutnya minta untuk mengangkat bahunya, sama seperti tadi Pak. Bapak bisa atau tidak menahan tahanan saya? Ternyata bisa. Kemudian nervus 12 atau nervus atau nipopoggius. Yang pertama, mintalah Bapak untuk menjulurkan lidahnya. Julurkan lidahnya Pak. Kemudian mintalah pasien untuk menggerakkan lidahnya. Coba gerakan Pak. Mutar Pak. Bisa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks, di mana terdiri dari refleks fisiologi dan refleks patologi. Mari Pak. Selanjutnya melakukan refleks fisiologi. Yang pertama, refleks bicep. Tentukan tendonnya. Bapak rileks saja Pak. Lalu ditampung atau ditahan menggunakan tangan pemeriksa. Lakukan ketukan pada tendon. Lalu nilai apakah tangan terdapat fleksi. Tangan pasien fleksi. Selanjutnya pemeriksaan refleks tricep dengan posisi tangan tergantung. Bapak rileks ya Pak ya. Normal jika tangan ekstensi. Pada pemeriksaan ini tangan pasien ekstensi. Selanjutnya refleks brachioradialis. Lakukan ketukan pada tendon. Positif jika terdapat sedikit ekstensi pergelangan tangan atau sedikit fleksi siku. Selanjutnya pemeriksaan refleks patella dengan posisi tergantung. Selanjutnya refleks patella. Lakukan ketukan pada tendon patella.
Hasil positif bila terjadi ekstensi tungkai bawah pada sendi lutut akibat kontraksi muskulus quadriceps femoralis. Pada pemeriksaan ini normal. Selanjutnya pemeriksaan refleks Achilles. Lakukan ketukan. Kemudian hasil positif jika terdapat gerakan plantar fleksi kaki pada sendi pergelangan kaki. Positif. Selanjutnya pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama, refleks Babinski. Goreskan pada telapak kaki di lateral dari bawah ke atas menggunakan bawah atau belakang palu refleks. Hasil positif, dorsofleksi ibu jari dan abduksi ke lateral 4 jari-jari lainnya. Hasilnya positif. Kemudian, refleks Chadok. Sama seperti Babinski. Positif, sama seperti Babinski, dorsofleksi ibu jari dan abduksi ke lateral pada keempat jari-jari lainnya. Selanjutnya pemeriksaan refleks patologis pada tangan. Selanjutnya pemeriksaan refleks patologis pada tangan yaitu Hoffmann-Tromner dengan cara mensentil kuku yaitu tepatnya pada jari tengah. Refleks positif akan seperti gerakan mencengkram. Baiklah Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak silakan merapikan pakaian Bapak, membersihkan diri. Saya permisi cuci tangan. Terima kasih Pak. Terima kasih dok.